Jadi bukan mengarah ke, tapi efeknya. Halo? Ya, halo. Halo? Ya. Ya, halo. Ya, tapi saya Lebih, coba ya ya. disemprot-semprot ke orang-orang tuh. Dia ke wajahnya itu glowing gitu. Iya. Masalahnya saya walaupun sebagai formulatornya tidak sampai ke situ. Karena formulatornya cowok. Karena cowok. Itu kan habis facialan tuh ke cowok-cowok, misal ke cowok langsung disemprot sama ini. Pas gitu teh. Emang sih ada perbedaan apa jadi kayak glowing gitu. Oh iya. Baik teman-teman, Luar ini biasa udah loh ya. Udah jam 20:11. Mungkin 4 menit lagi dimulai. Bu, lagi banyakan. Itu acara apa Bu Neneng? Ya, Acara apa itu? habis ini biasa. Kalau multi level ya gini. Oh gitu. Oh, Ya 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 ya. Mantap. itu nanti Bu Nineng jadi apa? Jadi artisnya Kalpataru ya? Udah, itu yang di screen kan yang Bu Neneng itu. Oh gitu ya. Udah kinclong ya. Pak Asep Ahadian, salam kenal. Kenapa? Tinggal. Pak Asep tinggal di mana? Ini tim Kuningan. Oh, Pak tim Sam. Kuningan. Tim Kuningan. Oh baik, alhamdulillah. Ya baik. Baik. Itu teman-teman di network apa itu Pak? Itu Bu Nineng itu. Bu Neneng network apa itu Bu Neneng? Iya, network itu Alita, sabun Alita. Oh, ya ya ya. Kita keliling tuh Pak, keliling dengan cara facial gitu. Terus kan kalau ada bapak-bapaknya saya tawarin itu rokoknya gitu. Oh iya. Baik baik baik. Ada Kalau ibu-ibunya nggak ada yang rokok? ibu-ibunya ya nggak tahu, mungkin ada yang ngerokok, ada yang enggak. Tapi belum nemu sih yang perempuan ngerokoknya. Oh gitu. Biasanya itu ibu-ibu sosialita. Paling ya diminum itu sih, dipromoinnya. Baik. Minum Kalpataru. Kalau ini udah halal enggak sih Pak? Maksudnya yang halal apa? Halo? Itu rokok udah halal belum Pak? Kalau di dunia rokok itu tidak ada halal sama haram. Yang ada rokok itu diharamkan sama Muhammadiyah, dihalalkan orang NU. Oh, ada yang nanya ini udah produk halal, rokoknya udah halal belum, katanya gitu. Nggak ada, dunia rokok itu tidak ada halal sama haram Bu, nggak ada dari yang ada itu, yang ada itu udah yang ada itu pita cukai. Pita cukai yang ada itu Bu. Yang ada pita. Kita jawabnya apa ya karena belum paham gitu ya. Belum ngerti. Ya makanya nanti dikupas tuntas sama Pak Sam itu. Oh, ya baik Bapak Ibu, mungkin bisa kita mulai aja ya. Ya, siap. Ya baik ya, agar juga tidak terlalu malam dan mungkin juga rekan-rekan yang lain juga menunggu masuk juga, silahkan. Ya ini di layar ini sudah ada 14 peserta. Alhamdulillah ya. Baik, mungkin kita mulai saja agar tidak terlalu larut ya. Nah, insya Allah juga Zoom meeting ini akan kita rutinkan mungkin ya minimal itu seminggu 2 kali ya, minimal seminggu 2 kali. Di luar itu ada kawan-kawan yang memang permintaan di jam-jam khusus tertentu ya, untuk ya misalkan tadi ya timnya dari Ibu Neneng atau timnya dari Pak Asep ya ingin Zoom meeting khusus dengan kami, silahkan ya dijadwalkan waktunya, tinggal konfirmasi saja. Ya, karena apalagi ini menjelang bulan Ramadan ya. Nanti masuk di bulan Ramadan tentunya waktu kita itu namanya tidak berbarengan ketika berbuka tarawih dan lain-lain ya. Mungkin menyatukan waktunya sulit ya antara waktu Indonesia Barat, Tengah dan Timur ya.
Oleh karena itu bagi teman-teman yang di waktu tengah ya bisa ada permintaan khusus jamnya, yang di waktu timur juga ada permintaan khusus jamnya, silahkan konfirmasi dengan kami siap untuk memberikan presentasi. Baik kawan-kawan semua, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf saya matikan dulu speakernya ya, mute all. Oke. Baik. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah atas segala karunia, limpahan, nikmat, sehat, iman, Islam kepada kita semua. Shalawat serta salam tidak lupa untuk senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, dan semoga kita orang-orang yang masih diberi umur panjang untuk bisa masuk di bulan Ramadan. Ya, walaupun bulan Ramadan hanya tinggal hitungan hari ya, beberapa hari saja, 2 atau 3 hari ini. Ya, mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bulan Ramadan ya, bulan yang penuh berkah. Ya, jadi Bapak Ibu semua, perkenalkan sebelumnya saya Samsuri. Saya aslinya dari Depok, Jawa Barat ya, tinggalnya juga di Depok, Jawa Barat. Ya, cuma kebetulan saya ada kantor pekerjaan di Bekasi ya. Jadi hari ini saya live ya menyampaikan presentasi ini sedang berada di Bekasi ya. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada ya Juragan ya Pak Gun ya yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan presentasi ini, dan saya coba susun sendiri slide presentasinya. Nanti mohon maaf jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan dan mohon koreksinya, sarannya dan sebagainya teman-teman semua ya. Seperti itu. Baik ya, produk knowledge lengkap ya, rokok bio Kalpataru ya, ini dibilang lengkap mungkin ya cukup banyak, tapi kalau belum lengkap ya nanti kita bisa mendengarkan informasi langsung dari Pak Gun ya sebagai formulator di sini. Alhamdulillah beliau hadir. Nah, ini rokok bio Kalpataru ya, produk knowledge-nya terkait apa? Ini nanti terkait komposisinya, kandungan bahan, tar dan nikotin, manfaat tehnya, manfaat abu rokok ya, khasiat dan kegunaan. Kemudian komentar pengguna ya, tadi salah satunya sudah dilontarkan oleh Ibu Neneng ya dari Kuningan. Kemudian bagaimana efek detoksifikasi yang dialami oleh teman-teman yang sudah menggunakan ya, baik itu rokoknya ataupun ya mengkonsumsi tehnya. Atau tadi dari Ibu Neneng juga ya sudah mencoba untuk menggunakan spraynya ya. Testimoni yang sudah disampaikan juga kita hadirkan. Kemudian bagaimana harga agen dan konsumen, harga bandrol, trik jualan, dan lain-lain. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semua bahwa rokok ini sudah legal, resmi, ya sudah ada cukai dan bahkan juga sudah ada PPN. Ya, jadi kami sampaikan ini berdasarkan ya pengetahuan yang saya peroleh. Nanti kurang lebihnya ya kita bisa bertanya langsung kepada masternya ya, Pak Gun. Ya, jadi Bapak Ibu semua ini adalah konsep herbal ya, konsep herbal tetapi dijadikan rokok ya. Seperti itu. Kenapa? Karena kata beliau kalau herbal dalam bentuk lain ya, madu, propolis dan sebagainya ya dicari orang hanya ketika sakit saja ya. Tapi kalau rokok itu ya orang ya cari-cari juga, sakit ataupun sehat dia cari rokok ya. Tetapi selain itu juga bahwa ya dengan munculnya rokok ini sebagai salah satu media untuk pengobatan, justru saya lihat harganya itu menjadi lebih murah ketimbang herbal-herbal yang lain ya. Herbal-herbal yang lain itu harganya ya lumayan-lumayan ya, 100.000, 200.000 dan seterusnya. Justru dengan harga rokok ini yang sangat murah sebagai wadah alat perantara untuk pengobatan sangat murah sekali. Ya, apalagi kalau dibandingkan juga dengan obat-obat umum ya seperti Bodrek, Paramek gitu kan. Ya, harganya ini ini cukup terjangkau oleh masyarakat. Jadi walaupun tidak digunakan sebagai rokok, maka rokok ini bisa dikonsumsi untuk menjadi teh ya. Ya, jadi komposisi rokok ya bio Kalpataru ya 80%-nya tembakau, 20%-nya campuran aneka rempah herbal ya yang diformulasikan secara khusus ya. Jadi tetap rokok dengan cita rasa tembakaunya ya. Jadi karena memang 80% tembakau, tentu ada rasa tembakaunya. Bahkan
ketika dikonsumsi tehnya juga ya sebagian orang yang saya dengar ya memang ada bau tembakau dan sebagainya ya seperti itu. Jadi cita rasa rokoknya tidak hilang, tetap ada ya, karena para penikmat rokok ya tentunya para penikmat tembakau. Nah, kandungannya apa saja? Kandungan yang paling utama adalah ya yang sering kita sampaikan, saya sendiri sampaikan ya adalah ekstrak albumin, ekstrak omega 3, ekstrak pegagan. Nah, ini kandungan yang sudah sering orang mengerti dan tahu ya, albumin, omega 3 dan pegagan. Ya, ini saja yang kita sampaikan ke masyarakat ya, cukup cukup dipahami ya, sekalipun mungkin sebagian orang belum paham, tinggal gampang ya cari di Google tentang albumin, omega 3, pegagan, dan tentunya ada juga antioksidan ya teman-teman ya. Kemudian juga saus dari rokok ini adalah saus natural ya, dari bahan herbal itu ya, bukan kimia sintetis seperti pada rokok-rokok umumnya. Kemudian ya residu pestisida dan juga getahnya ya kita hilangkan dengan teknologi khusus ya dari formulator. Nah, kemudian di bungkus rokok itu ada tertera tar dan nikotin ya. Tar itu adalah kandungan asap ya, di situ tertera ya. Jadi teman-teman juga perlu tahu nih bungkus rokoknya ini ada apa saja ya. Jadi jangan nanti ditanya orang bingung ya. Ya, tar kandungan asap ya, cuma berbeda tarnya dengan pada rokok umumnya ya. Nah, ini saya kalau disuruh menjelaskan bedanya tar ini dengan tar itu biar gampangnya dimengerti ya, seperti perbedaan udara gunung ya, udara gunung yang bersih dengan udara kota yang tercemar ya. Saya jelasinnya begitu aja, karena kalau dijelaskan terlalu ilmiah kadang-kadang nanti orang nggak paham ya, repot ya. Jadi biar mudah paham ya, asapnya itu bedanya seperti apa, seperti udara di pegunungan dengan udara di perkotaan dibandingkan dengan rokok-rokok lainnya. Kemudian di situ juga di bungkus rokok juga tercantum nikotin yang sering banyak ditanyakan orang ya, yang kami pahami bahwa ya yang disampaikan oleh beliau ini sebenarnya vitamin B kompleks yang sangat bermanfaat untuk fungsi hati ya, tentunya dengan formulasi khusus, teknologi khusus ya. Ya, ya ini kandungan bahannya alhamdulillah aman, tanpa efek samping, 100% berbahan herbal alami. Nah, ini saya tidak menyampaikan terlalu detail terkait ini ya. Jadi yang kita sampaikan tadi ya 3 poin atau 4 poin tadi yang kita sampaikan. Nah, ini banyak sekali manfaatnya juga. Ya, Bapak Ibu nanti untuk membaca manfaat-manfaat ini silakan nanti di luar video kami juga berikan slide presentasinya ya berupa PDF, silakan ya. Manfaat kalpataru yang membersihkan racun, detoksifikasi, melancarkan saluran pernapasan, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, antioksidan, antivirus, antibakteri, anti radang ya, imunomodulator, perlindungan terhadap otak ya. Dan lain-lain ini cukup luar biasa, cuma kalau ditanya semuanya nanti banyak yang bingung ya. Jadi kita tidak sampaikan secara menyeluruh kalau kepada konsumen kita ya, cukup dengan 4 hal saja yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Ya, penggunaan karena ini beberapa orang itu, beberapa konsumen tanya, Pak ini rokok bisa dihisap atau tidak? Ya, rokok ini bisa dihisap seperti rokok pada umumnya ya, dan 80%-nya adalah tembakau. Juga bisa dioleskan dengan di rokok ini bisa dioleskan minyak cap kapak ya, untuk biar tambah seger, semriwing ya, itu dioleskan minyak cap kapak ya, terutama bagi para pekerja malam ya, itu sangat baik sekali ya, menggunakan dihisap rokok itu dioleskan dulu sebelumnya 1 tetes minyak cap kapak ya. Kemudian juga rokok ini bisa dibuat teh ya, diseduh dengan air panas setengah batang. Ya, rokok ini setengah batang, rokok dimasukkan ke gelas, diseduh dengan air panas, kemudian nanti diminumnya per 3 sendok makan ya. Pagi 3 sendok, malam 3 sendok, siang, sore 3 sendok. Atau per 2 jam 3 sendok. Kemudian yang keempat, abu rokok bisa digunakan untuk menghilangkan jerawat, mengeringkan luka, bintik, cacat, dan lain-lain. Ya, cuma ada satu tadi yang terlewat 5 ya, spray ya. Yang spraynya tadi belum masuk di sini. Ya, jadi komentar dari para pengguna terhadap rokok ini apa ya? Komentarnya tarikannya enteng ya, baunya tidak menyengat, lebih kering ya, jadi tidak mudah mati ya, karena sebagian rokok itu kalau dibiarkan itu dia mati ya, mati sendiri ya. Jadi kalau rokok ini karena sifatnya lebih kering jadi tidak mudah mati, dibiarkan pun sampai habis itu ya, terbakar. Ya, kemudian tidak membuat lidah panas ya, tidak getir dan sebagainya, kecuali mungkin bagi teman-teman yang punya keluhan ya. Kemudian tidak membuat tenggorokan kering ya. Saya juga mencoba ya merokok ini
berbatang-batang dalam waktu yang sangat singkat ya, itu tidak membuat tenggorokan kering ya, tidak bikin apa nih namanya mulut atau bibir itu kita pegel atau apa ya namanya itu ya, bisa dibilang seperti itu ya. Rasa tidak kalah dengan kretek brand ternama ya. Jadi kita sudah coba ke teman-teman pelanggan yang mereka ini biasa ngerokok Samsu ya, alhamdulillah langsung bisa diterima, rasanya itu tidak kalah dengan rokok Samsu tadi, brand ternama ya. Kemudian asapnya tetap banyak ya, tidak membuat desak walaupun menghabiskan berbatang-batang ya, walaupun ya dalam waktu yang tidak lama. Begitu pula ketika ya dalam satu ruangan, mungkin satu ruangan ada 10 orang yang menghisap rokok ya, maka asapnya itu tidak bikin perih di mata ya, tidak bikin perih di mata, tidak bikin sesak nafas ya. Kita sudah coba di ruangan kecil ya, beberapa orang merokok sekaligus. Kemudian manfaatnya jika dijadikan teh ya, untuk membantu proses penyembuhan penyakit baik itu diabetes, kolesterol, asam urat, asam lambung, vertigo, migrain, liver ya, menghilangkan bau badan juga ya, menghilangkan bau badan, hilangkan flek dan jerawat, menghilangkan luka dan cacat dan lain-lain. Nah, kemudian teman-teman, karena ini sifatnya herbal ya, di mana kita tahu bahwa yang namanya herbal itu punya efek detoksifikasi ya, yaitu untuk menghilangkan racun-racun, residu ataupun radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita, sehingga ketika Anda atau konsumen mengkonsumsi rokok ini ya, ada yang merasa pusing, muntah atau bahasa keleyengan ya, ada yang merasa mual ya. Nah, itu adalah efek detoksifikasi dari pengaruh teh ini. Ya, maka disarankan memperbanyak minum air putih ya, terutama air yang banyak mengandung O2 ya. Jadi itu diteruskan saja, tidak apa-apa ya, karena itu adalah efek detoksifikasi, bukan efek samping seperti obat kimia ya. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, ini testimoni dari para pengguna yang sudah saya dapatkan ya, mungkin tadi juga ada dari Bu Neneng yang baru masuk ya. Alhamdulillah, ya testimoni dari pengguna apa saja nih ya. Jadi ada ya. Jadi untuk penderita diabetes ya, dari sakit kemudian bisa lebih baik. Kemudian ada juga yang testimoni untuk obat MAH ya. MAH ya, jadi MAH-nya itu cepat hilang dengan minum tehnya. Kemudian juga ada apa ya, batuk ya, batuknya sembuh dan keluar dahak banyak sekali dan lengket ya. Ini testimoni ini nanti Bapak Ibu bisa baca ya di file PDF yang mungkin bisa saya share ke Bapak Ibu semua ya, karena kalau dijelaskan semua terlalu panjang ya. Seperti itu ya, testimoninya. Bahkan ada juga yang merasa ya lebih baik dalam hal kejantanan pria ya. Ini rekan kita dari mana nih ya kemarin ya, Bapak Evi Hanafi. Seperti itu. Nah, ini juga hasil cek dokter sebelum dan sesudah mengkonsumsi teh ya. Asam urat awal sebelum minum Kalpataru itu 9,9, kemudian turun jadi 4 ya. Kemudian diabetes ya dari 486 ya, kadar gulanya 486, kemudian turun jadi 281 ya. Jadi ada kawan kita yang memang benar-benar ngecek ya ini ke dokter puskesmas ya, kondisi kesehatannya sebelum dan sudah mengkonsumsi ya Kalpataru. Nah, ini untuk mengeringkan bintik cacar ya. Ini abu rokok. Abu rokoknya digunakan untuk mengeringkan bintik cacar ya, lebih cepat. Nah, jadi Bapak Ibu yang kalau yang ngerokok itu abu rokoknya jangan dibuang, bisa dimanfaatkan ya untuk pengobatan luka, bintik cacar dan seterusnya. Nah, ini dokumentasi klien-klien kita, Bapak Ibu mungkin fotonya saya cantumkan di sini sudah di-share ya. Ini ada Pak Roni juga. Ya, ada kawan kita juga dari Madura ya, alhamdulillah beliau beli 1 bal, ada Pak Iwan dan seterusnya. Nah, teman-teman ini alhamdulillah ya sudah menganggap ini sudah dicoba ya, itu langsung cocok gitu ya. Kemudian harga agen, konsumen dan bandrol ya. Bapak Ibu ya, yang kami tawarkan di sini kami mempromosikan harga keagenan itu Rp 10.000 per bungkus. Kalau ada yang beda mungkin ya silakan. Dengan minimal belanja 5 slop promo ya. Promonya 5 slop 50 bungkus, belanjanya bisa 10.000 ya. Jika belanja di bawah 5 slop bisa datang ke agen-agen kita ya. Jadi mungkin dikasih harga 11.000 atau seterusnya di bawah 5 slop. Ini promo saja ya.
Kalau mungkin teman-teman ada perbedaan harga di beberapa tempat, lokasi, wilayah, mungkin karena terkait dengan biaya kirim ya, ongkos kirim. Seperti itu. Nah, ukuran untuk 1 kilogramnya adalah 4 slop ya. Jadi kalau lebih dari 4 slop itu dihitungnya ke 2 kilogram ya. Jadi salah satu keunggulan rokok adalah barangnya yang sangat ringan ya dibandingkan jualan herbal yang lain ya, barangnya berat ya. Tapi kalau rokok ini sangat ringan, sangat enteng ya, mudah dibawa kemana-mana, timbangannya juga ringan ya, sehingga ongkirnya jadi lebih murah. Nah, kemudian kemarin ya ada beberapa kawan nanya bagaimana harga yang tertera di bungkus rokok ya, itu sekitar 7.000 ya. Itu yang tercantum di situ adalah harga untuk PPN ya, jadi bukan patokan harga jual. Jadi teman-teman informasikan bahwa kita memang ini ya mengerti bahwa produk baru meluncur ya dari industri kecil ya, bukan industri besar seperti Samsu, Jarum dan lainnya. Ya, kalau menetapkan bandrolnya lebih tinggi maka PPN-nya jadi lebih tinggi ya. Jadi yang paling utama adalah bahwa rokok ini legal ya, ada cukai dan bayar pajak ya, itu paling penting ya. Hanya saja memang ya agar tidak terlalu tinggi di PPN-nya seperti itu. Jadi ini perlu dipahami sama teman-teman ya, itu yang ada tertera di di bungkus rokok itu bukan harga patokan untuk jualan ya. Tapi itu harga patokan untuk PPN saja ya. Jadi harga jualnya memang kita ya 12,5 ya, 13, 14, 15 dan seterusnya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa gunakan ini ya untuk memperkenalkan rokok Kalpataru. Jadi pada orang-orang tertentu ya, atau mungkin baik dia perokok ataupun bukan perokok, ketika memang kita bilang rokok itu adalah bisa untuk pengobatan, kadang-kadang orang merasa ragu atau bagaimana gitu ya. Karena memang kalau dalam bentuk rokok ya, apalagi kalau rokok 1 batang dijual 10.000 ya. Dijual 10.000 mungkin orang terasa mahal, tapi kalau Bapak Ibu ya masukkan rokok itu ke dalam plastik klip seperti ini ya, plastik klip setiap setengah batang 1 plastik ya, setengah batang 1 plastik, sehingga 12 batang itu jadi 24 bungkus rokok ya. Ini Bapak Ibu ya bisa jual, tadi juga hari ini tadi saya sudah coba ya jual ini ke orang, ke konsumen itu Rp5.000 ya, langsung dia order 2 ya. Jadi artinya 1 batang 10.000 ya, 1 batang 10.000 kali 12 jadi 120.000. Nah, ini lumayan ya. Modal agen cuma 10.000 tapi bisa jadi 120.000 per bungkus ya. Untungnya gede banget ya. Termasuk juga tadi ada ada konsumen saya juga yang sedang kena stroke ya. Ya, saya saya langsung kasihkan ini ya, model plastik klip ini biar nggak terlalu ragu dengan rokok dan sebagainya. Ya, jadi setengah batang rokok Kalpataru diseduh dengan air panas setengah gelas, tunggu dingin dan disaring ya, setelah itu diminum per 3 sendok makan. Ya, tidak boleh langsung habis. Ya, kenapa? Karena ini efek detoksifikasinya nanti cukup besar agar tidak kaget bagi tubuh ya, karena beberapa konsumen itu minum 3 sendok, minum 6 sendok itu sudah berasa. Apalagi kalau langsung kalau langsung dihabiskan itu nanti terlalu tinggi efek detoksnya, bikin kaget ya. Tadi juga kawan kita juga coba ya cuman 1/4 batang dijadikan teh setengah gelas langsung diminum habis. Nah, itu langsung efeknya langsung berasa sekali ya. Oleh karena itu kepada para pelanggan kita edukasi bahwa ini minumnya per 3 sendok ya, tidak boleh langsung habis agar dia nanti tidak kaget dengan efek detoksifikasi baik itu pusing, mual, muntah dan sebagainya. Dan juga nanti agar tidak terasa pahit dan getir bisa ditambahkan madu ya, bukan gula ya. Udah bisa ditambahkan madu ya agar rasa pahit atau getirnya saja hilang, tidak boleh juga terlalu banyak madunya ya. Nah, ini video yang saya buat panduan untuk teh dari rokok. Tidak terdengar suaranya. Oh iya, baik Ibu. Saya pandu saja. Ya, jadi ini panduan cara buat teh ya dari rokok ini. Bahwa ini benar-benar saya kita perlihatkan ini dibuat teh. Kemudian saya konsumsi langsung tehnya ya. Jadi agar apa? Agar kalau sudah ada contoh orang yang minumnya, orang tidak ragu untuk minum tehnya. Ya, setengah batang.
dibagi 2. Ya, 1 batang dipotong 2. Ya. Ya, ini ya sudah dipotong jadi setengah. Ya, separuh setengah batang dimasukkan ke dalam gelas ya. Itu dibuka bungkusnya atau kertasnya dibuka, dimasukkan ke dalam gelas. Ini kalau langsung dari rokoknya. Kalau tadi bisa dimasukkan plastik klip ya silahkan ya. Ya, air panasnya cukup setengah gelas. Ya, contohnya seperti itu gelasnya ya, contoh. Nah, seduh setengah gelas. Didiamkan. Nah, ya, disaring biar apa namanya mudah minumnya tanpa ada ampas. Nah, itu sudah disaring Bapak Ibu ya. Nah, 3 sendok makan saja, tidak boleh langsung habis karena nanti khawatir ya efek detoksifikasinya terlalu kuat. Nah, itu rasanya agak pahit-pahit ya, pahit-pahit seperti teh memang. Ya, seperti teh tapi ada yang apa namanya penciumannya kuat ya, seperti bau tembakaunya ada karena memang ini ada tembakaunya. Pahit getir. Jadi kalau teman-teman yang kurang suka dengan rasa pahitnya bisa ditambahkan madu. Setengah batang. Ini rokok Kalpataru apa namanya dimasukkan ke dalam plastik klip ya. Jadi agar apa? Bagi orang-orang yang mungkin tidak suka rokok atau tidak terkesan mahal ya, itu bisa dimasukkan ke dalam plastik klip. Ya. Jadi kalau udah dimasukkan ke dalam plastik klip tidak seperti rokok ya. Ya, jadi dengan seperti ini setengah batang jadi Rp5.000 ya. Kalau 1 batang berarti 10.000. Ya, selain itu Bapak Ibu juga ya minyak kapak ini bisa apa namanya rokok Kalpataru ini bisa dioleskan
dengan minyak cap kapak ya 1 tetes saja sangat cocok untuk pekerja malam, untuk batuk, pusing, bikin segar otak dan pernapasan ya. Jadi saya kalau malam itu sering menggunakan minyak cap kapak ini, jadi segar ya, jadi lebih segar. Nah silakan Bapak Ibu gunakan ya ini untuk khususnya untuk teman-teman yang memang merokok. Ya kemudian juga bisa dibuat spray ya, spray 1 batang rokok ya itu dikasih air mendidih 150 cc, diamkan selama 24 jam, masukkan ke botol spray, bisa dipakai untuk kesehatan kulit ya, jerawat, flek, eksim, gatal-gatal, luka bakar, luka memar. Ya bahkan tadi sudah dicoba juga oleh Ibu Neneng ya, katanya bikin celing wajahnya ya seperti itu ya. Nah nanti kita perdengarkan kembali ya komentar dari Ibu Neneng. Ya, jadi Bapak Ibu selamat menikmati, coba rokoknya, bagi yang perokok nikmati tehnya, bagi yang tidak suka rokok ataupun suka rokok ya, tidak suka rokok ya, juga bisa menikmati tehnya atau gunakan abu rokoknya atau juga spraynya ya, spraynya, dan jadilah agen-agen kami agar Anda juga mendapatkan profit dari rokok ini, karena rokok ini adalah konsumen itu repeat order setiap hari ya. Jadi bisnis yang sangat bagus, di bawahnya kuliner ya, repeat ordernya setiap hari ya. Tidak ada produk herbal lain yang repeat ordernya setiap hari ya. Ya makanya ini dijadikan rokok ya. Seperti itu teman-teman. Baik, demikian dari saya sekilasnya. Mungkin Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan ya, silakan. Ya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu silakan. Ya Pak Ustadz. Ya. Samsung. Terkait tadi rokok yang diseduh kemudian diminum. Nah, kalau potongan rokok itu tumbuk lebih halus kemudian dimasukkan dalam kapsul. Itu bagaimana Pak Ustadz Samsuri? Dimasukkan dalam kapsul dia apa tuh Pak? Jadi bentuknya kapsul, berarti yang masuk dalam perut kita adalah murni rokok ke dalam perut. Gitu. Ya, sejauh ini kami belum sarankan cara itu ya, Pak Gun. Gimana Pak Gun itu? Ada pertanyaan? Tidak disarankan. Tidak disarankan. Tidak disarankan. Tidak Iya. disarankan Pak. Ya, jadi ini bukan untuk ditelan ya rempah-rempahnya, tapi untuk dijadikan teh. Ya, dikonsumsi tehnya. Seperti itu Pak ya. Oke, bisa dipahami Pak Samsudin? Ya, baik. Untuk kehati-hatian kita, karena beberapa metode obat-obat lain yang memang geli makannya, geli minumnya, biasanya dimasukkan dalam bentuk kapsul. Oh gitu. Seperti misalnya caping kalung dan yang lainnya kan bisa dibuat formula seperti itu. Oh, iya. Nah ini bila memang tidak boleh, maka ini perlu kita hati-hati untuk ambil ini. Itu. Baik, cukup dijadikan teh saja Pak ya. Oke, baik. Kawan-kawan yang lain ada yang mau bertanya? Pak Suherman, silakan Pak Suherman. Pak Suherman. Cukup dulu. Silakan Pak. Belum cukup dulu masih. Oh cukup dulu. Baik Pak Suherman. Oke, ada Pak Roni mau bertanya Pak Roni? Mau tanya Pak? Ya baik. Siapa ini? Pak Edi. Tinggal di mana Pak? Magelang. Magelang. Informasi ini dari mana Pak? Pak Buntar. Oh ya baik siap. Itu dengan Mas Husain ya? Nama KTP. Oh nama KTP. Tanya untuk yang dibuat spray itu kan berupa cairan. Ini batas kadar luarsanya berapa lama atau unlimited? Baik, Pak Gun silakan. Kalau kita itu sifatnya produk, itu risetnya kami itu baru 1 bulan. 1 bulan aman.
Tapi 1 kita bulan. tidak menyarankan lebih dari 1 bulan. Oke, baik. Jadi kalau itu dipakai setiap hari pasti tidak sampai setiap 1 bulan itu, Pak. Benar itu. Ya, Ibu Neneng, mungkin Ibu Neneng yang sering pakai itu. Mungkin ada yang bikin buahnya terus ditandon gitu loh. Oh, kita mengantisipasi itu. Oh iya benar. Karena nanti menyulitkan kita gitu loh. Karena ketika banyak orang membuat ramuan dari Kalpataru, dibikin produksi Dikemas. massal, dan kemudian dikemas, kemudian dia akan ditanya, ini dari mana kan gitu kan? Nah, butuh izin untuk khusus kita lagi tuh ya. meminimalisir itu yang akan terjadi. Ya. Ya butuh izin khusus lagi Pak kalau seperti itu Pak. Ya, jadi tidak disarankan untuk kita seperti itu ya. Di luar konteks. Baik. Siap. Ada lagi Pak yang ditanyakan Pak? Tapi tetap ini ya penjualannya itu dijual dengan konsultasi dan pengawasan. Dalam bentuk rokok. Ya utamanya dijual dalam bentuk rokok ya, karena memang rokok inilah yang sudah ada izin ya cukai. Seperti itu Pak. Ya, siap. Terima kasih. Baik. Oke, yang teman-teman yang lain monggo, Pak Roni. Ya Pak, saya Pak. Baik, siap. Silakan siapa? Sultoni Bogor. Pak Sultoni Bogor. Baik, Pak Sultoni, monggo silakan. Ya, itu asal usulnya kok bisa nama rokoknya Bio Kalpataru? Apa gimana gitu Pak ceritanya? Ya. Asal usulnya kenapa rokok itu Bio Kalpataru? Silakan Pak Gun. Ya. Selama ini kan orang taunya rokok itu kan herbal. Sementara rokok selama ini itu banyak orang kepingin nikmatnya rokok itu tidak hilang. Sementara banyak orang ketika pertama kali menghisap rokok herbal itu nuansanya sudah beda. Bukan tembakau ya? Makanya ya, jadi ketika orang sudah melihat ini rokok apa gitu. Iya ini rokok tembakau gitu. Ketika mereka merasakan iya dan mereka hisap oh ternyata enggak beda dengan jarum, enggak beda dengan sampurna gitu. Nah, itu poin pertama yang kita garis bawahi. Yang kedua, kenapa sih harus pakai bio gitu? Selama ini dunia farmasi itu sangat antipati dengan tembakau kan gitu kan. Nah, ternyata permasalahan itu yang menjadi penelitian kami, kenapa sih farmasi kok sampai membuat opini kalau nikotin itu racun gitu loh. Itu permasalahan yang masyarakat hampir sebagian besar tidak tahu. Ternyata nikotin itu kan nikotin avitamida yang ada di dalam tembakau, zat yang ada di dalam tembakau. Nah, masyarakat itu tidak pernah tahu ternyata nikotin avitamida itu adalah vitamin B. Untuk apa vitamin B? Untuk memperbaiki fungsi hati. Nah, kenapa rokok itu dengan tembakonya mereka berusaha hancurkan image-nya. Kalau tembakau itu merusak kesehatan, tidak bagus untuk kesehatan. Terus kemudian mereka mengatakan enggak ada gunanya orang merokok itu gitu loh. Ya, kita sih sederhana gitu loh. Mbah saya itu usianya sampai 100 tahun lebih gara-gara merokok dan berhenti merokok karena meninggal. Jadi sampai beliau meninggal itu ya masih dalam kondisi merokok. Mesti jadi merokok itu berhenti karena beliau meninggal gitu. 90 tahun ya usianya. 115. 115 tahun. Nah, itu ya. Jadi teman-teman ya perlu dipahami ya. Mbah Jadi saya itu, mbah perempuan saya itu usianya 96 dan itu pakai tembakau juga gitu. Kalau bahasanya wong pati itu kan nginang gitu loh. Jadi pakai tembakau dikasih kapur, dikasih daun pinang. Nah, dan ternyata dengan tembakau itu mereka punya umur panjang.
Nah, setelah kita teliti, kenapa sih mereka itu menjadi orang yang hebat? Hebat itu dalam arti bekerja keras, tidak kenal lelah, tidak kenal capek, gitu. Ya ternyata di dalam tembakau itu ada kandungan yang namanya nikotin, gitu. Nah, nikotin ketika kita teliti, oh ternyata itu vitamin B yang berfungsi untuk memperbaiki fungsi hati. Ya, sisi lain, kenapa rokok itu digiring opini seakan-akan rokok itu gak penting, rokok itu gak ada gunanya. Maka Eropa itu karena yang keroknya yang membangun opini supaya rokok itu tidak dikonsumsi oleh bangsa kita, maka mereka membuat yang namanya saus. Di dalam rokok itu ada sausnya. Nah, saus ini yang membuat kandungan tembakau yang namanya nikotin itu rusak. Nah, karena kandungan nikotin itu rusak, maka fungsi dari tembakau atau nikotin yang ada di dalamnya itu secara fungsi itu tidak ada. Jadi akhirnya orang mengatakan rokok tidak baik untuk kesehatan. Nah, akhirnya dari dua kasus itu kita berusaha bagaimana kita mengkondisikan rokok secara fungsi itu masih utuh dalam arti zat nikotinnya, tapi orang merokok itu masih nikmat gitu loh. Oh ini rokok gitu loh. Nah, dua sisi ini yang kami rangkum supaya masyarakat semakin respect dengan produk kami gitu loh, dengan konsep yang namanya rokok Bio Kalpataru. Nah, Bio Kalpataru ini memang poin pertama tadi bagaimana merokok itu ada manfaatnya. Tidak hanya sebatas merokok keluar masuknya asap, tapi bagaimana asap yang dihisap pun itu berfungsi gitu. Ternyata kemarin saya baru ketemu sama temen gitu loh. Dia sampai detik ini tidak pernah meninggalkan Kalpataru karena dia punya ternak kambing. Nah, dia itu kaget gitu loh. Kenapa? Ketika kambing-kambing itu ketika malam itu dibakarkan asapnya rokok Kalpataru ini pada tidur gitu. Ternyata efeknya itu bisa merelakasi tidak hanya ke manusia. Ternyata efek ke hewan pun itu bisa menjadi maksimal. Itu hanya asapnya. Nah, disinilah kita kepingin menyampaikan hasil riset kami supaya orang itu image yang dibangun di rokok tidak sebatas ini rokok berbahaya. Tapi ini rokok ternyata ada manfaatnya. Mungkin seperti itu penjelasan awal. Baik, terima kasih sekali ya Pak Gun. Seperti itu tadi ya Pak siapa tadi? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Semoga ini rokok juga bisa melunakkan hati istri sempat tidur. Amin. Mantap. Siap. Silakan Pak. Ada mau bertanya lagi Pak? Ada Pak Edi Gunawan, ada Ibu siapa? Runizar Ardani, Karamel. Ya Pak, mohon maaf Pak, ini rokoknya sudah dijual di mana-mana atau belum Pak? Gitu masih terbatas. Siapa ini? Mohon maaf, perkenalkan diri. Pak Sultani, Pak Sultani. Oh, Pak Sultani ya. Baik, ini memang kita belum lama untuk memperkenalkan atau mempromosikan rokok ini, jadi memang belum tersebar luas ya, sehingga teman-teman ya Pak Sultani itu berkesempatan juga untuk menjadi agen-agen kita di wilayahnya masing-masing Pak, sehingga rokok ini bisa lebih tersebar luas gitu Pak Sultani. Baik Pak, baik. Ya, peluangnya sangat bagus ya dunia rokok, bisnis rokok, karena repeat ordernya setiap hari ya, seperti makanan. Ya, jadi bisnis nomor 2 setelah makanan adalah rokok. Gitu. Masih ada satu Pak, pertanyaan saya, apakah rokoknya ini cuma satu merek atau banyak Pak? Ya. Hanya rokok ini nanti banyak merek, karena kita tidak kepingin rokok ini hanya satu merek. Mungkin kita sudah menyiapkan saat ini ya, kita menyiapkan saat ini ada sekitar kurang lebih 12 merek. Baik Pak, baik. Yang kita siapkan.
Selain itu Pak Gun, apa ada juga mau diproduksi yang filternya, mil dan sebagainya seperti itu? Insya modalnya semua 2023 ini kita sudah ready untuk filter. Oh, untuk filternya juga ya? Ya, memang banyak sekali yang menanyakan ini yang filternya Pak Gun. Iya. Banyak. Baik. Kayaknya menunggu Pak Anies juga ini. Ya. Menunggu Pak Anies naik juga. Oh, itu memang ada kaitannya sama politik ya Pak? Oke, baik. Ibu Neneng, ada yang mau ditanyakan lagi Ibu Neneng? Mic-nya belum dinyalakan, mic-nya. Ya Pak Ustadz. Itu Pak, apa namanya yang banyak ditanyakan itu filternya. Filternya ya. Baik, siap. Insya Allah nanti kalau sudah diluncurkan, itu kita informasikan ke teman-teman ya. Begitu. Baik. Kalau ada... itu Pak, misal harga enggak apa namanya, ini berarti harga konvensional ya, enggak ada sistemnya rokok. Nah, orang-orang itu ini bukan, ini resep bukan, ada gitu. Baik ya, jadi ini kita konvensional, kita tidak sistemkan, tetapi kalau ada ya pemain pemain MLM, bos-bos MLM yang mau jadikan ini network, ya monggo silakan ya, koordinasikan dengan kami ya segala sesuatunya, termasuk mungkin kami juga bisa bantu ya untuk pembuatan website, pembuatan skema, konsep dan sebagainya, kami siap bantu ya bagi teman-teman yang memang mau ini dipasarkan secara mandiri oleh grupnya sendiri. Ya monggo, tapi mungkin nanti bisa pesan merek sendiri ya, merek khusus. Nah, dalam jumlah mungkin bisa pesannya berapa? 50 bal atau 100 bal ini Pak Gun? Kalau yang seperti ini Pak Gun. Ya, kita sih untuk awal-awal bagaimana masyarakat bisa menerima kita kan gitu kan. Ya. Dan kemudian bisa menjadi kepanjangan dari tangan-tangan kita untuk menjadikan masyarakat Indonesia sehat. Iya, baik. Karena selama ini orang ketika berpikir obat herbal itu mahal gitu. Benar. Nah, kemarin saya ada Pak Tri ini kan, Pak Tri Wiyatno bisa cerita ya, yang kemarin diabetes. Pak Tri. Pak Tri. Maaf ya, ini karena di dalam bis. Dari dalam bis mungkin nggak begitu jelas. Kalau jelas nggak suara saya? Jelas Pak. Jelas, sangat jelas. Jelas, oh ya. Jadi saya memang sebelumnya pernah ditawarin rokok herbal, nggak usah disebut mereknya. Tapi jadi keluhan saya emang nggak berkurang. Nah, kemarin ditawarkan oleh Pak Gun, rokok ini saya dikirim satu bal, saya coba minum. Pertama minum memang saya sedikit. Nah, yang kedua itu biar cepat sembuh, biar hasilnya lebih cepat, saya sepertiga langsung saya minum habis. Itu luar biasa itu efeknya gitu loh. Apa itu namanya? Bahasanya apa tadi? Detoksifikasinya luar biasa gitu. Sampai saya telepon Pak Gun kali ini, saya masih hidup nggak nih? Gitu. Saking luar biasa itu, kepala keliang-keliang luar biasa kayak orang mabuk. Dan mual sampai muntah. Nah, ternyata habis muntah langsung ringan kan badan gitu loh. Benar Pak. Nah, dicek dari 277 turun menjadi 222, berarti kan 50 berapa itu turunnya. Ini 50 sedikit. Menurut saya luar biasa gitu loh. Nah, ini habis kemarin detoksifikasi yang luar biasa, saya belum berani minum lagi, tapi ini nanti kan saya lagi pulang ke kampung nih, ke Tegal. Ya tentunya kalau dibuatkan oleh istri kan beda sama buat sendiri. Apalagi jangan banyak, Matri. Jangan banyak-banyak. Cukup 3 sendok makan sampai 5 sendok makan. Ya.
Nah, itu nanti saya coba dan saya selalu bawa alat tes darah ya, sehingga tahu perkembangannya dan saya foto, selalu saya screenshot, saya foto gitu loh. Oh. Itu nanti, insya Allah nanti saya buat testimoni, di situ nanti akan jadi alat saya untuk mengembangkan rokok Kalpataru ini. Nah, yang kedua, kebetulan istri saya itu kan suka kecantikan ya. Itu udah saya kasih tahu kalau ini bisa mengenyalkan wajah gitu kan. Nah, insya Allah besok nanti saya ajarkan cara buatnya tadi gitu loh, karena saya baru ngelihat pemaparannya tadi itu pun belakangan karena saya telat masuk. Kalau nggak salah Pak Gun kemarin udah ngirim ini ya PowerPoint ya Pak ya? PowerPoint sudah. Yang presentasi ini ya, nanti saya baca, belum sempat saya baca seluruhan belum, karena masih agak sibuk yang lain. Baik, Pak Tri. Nanti sama Pak Sam, Pak Tri. PowerPoint yang lebih lengkap. Oh iya, boleh teman-teman yang mungkin belum nyimpan nomor HP saya untuk nanti kirim file presentasi ini ya, tulis coba nomor HP saya Pak, Bapak Ibu, atau bisa lihat di chattingan, monggo ya, chattingan ini. Berapa nomornya? 0813 8452 6727. 27. Ya, itu di chattingan Pak. Di chattingan saya tulis di chat ya. Oke. Dengan Pak siapa? Samsuri. Kalau yang Bogor Samsuri ya. Pak. Ya. Baik. Oke Pak Tri. Itu musiknya membuat kita. Terus ini nanti yang bisa bikin website, itu siapa ya Pak? Boleh saya, boleh Pak. Boleh order ke saya juga. Ya, website nanti boleh nanti dibuatkan, nanti kirim ke saya. Nanti saya chat lewat WA. Oh iya, siap. Dan itu kan alat untuk istilahnya online kan? Iya. Ya, oke Pak, terima kasih. Siap Pak Tri ya. Terima kasih Pak Tri. Hati-hati di jalan Pak Tri. Sama-sama. Ya, itu teman-teman semua ya, salah satu testimoni nyata ya dari kawan kita Pak Tri ya. Alhamdulillah. Jadi memang ini bukan bukan katanya ya, jadi dari orang langsung untuk memberikan testimoni. Oke, jadi Pak Suherman ya, Pak Suherman jadi nggak perlu ragu ya. Ini langsung Pak Suherman ya, itu testimoninya dari orangnya langsung. Ya, dari Pak Tri juga tadi ada dari Bu Neneng ya, langsung testimoninya dari orangnya. Jadi bukan kata saya Pak Suherman ya. Kalau saya hanya menceritakan dari teman-teman ini. Baik, kawan-kawan yang lain mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada Pak Ahmad Rifai ini, Pak Ahmad Rifai. Silakan Pak, ada yang mau bertanya? Suaranya Pak? Suaranya nggak kedengeran? Suaranya nggak kedengeran Pak? Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh ya baik, siapa ini? Pak Dayat dari Oku Timur. Dengan siapa namanya? Dengan Pak Dayat Oku Timur. Pak Dayat, ya. Pak Dayat. Lanjut Pak Dayat. Oke, masuk. Iya, alhamdulillah sudah ada respon yang bagus juga dari sebagian yang saya perkenalkan. Walaupun ada juga yang nanya filternya. Kedua, saya coba juga untuk istri minum 2 sendok gitu ya. Alhamdulillah juga rasanya lebih ringan di badan gitu ya. Ya baik. Untuk kedua, ketiga minta ini Pak, landing page Pak kalau bisa Pak. Apa? Landing page. Oh, landing page. Bikin landing. Iya, landing page. Jadi kan kalau kita kirim langsung muncul gambar, langsung presentasinya muncul di situ kan. Oh gitu. Kalau boleh buatkan landing page, jadi kita lebih cepat mempromosikannya. Gitu. Oh gitu. Bagaimana kalau kita belajar bareng soal membuat blog landing page, Pak? Saya belum tahu bahasanya, Pak. Ya boleh, nanti kita kasih waktu untuk pembelajaran online ya, membuat blog atau landing page. Nanti tim Kalpataru bisa kita sekolahkan semua. Siap, tim Kalpataru. Pak Sam. Ya, Pak Sam. Ya, halo baik.
Itu semua tim Kalpataru nanti bisa sekolah gratis untuk digital marketingnya. Wah, mantap, luar biasa. Mantap, luar biasa. Tentukan waktunya, Tat. Iya. Siap. Baik, kawan-kawan ada yang lain bertanya? Saya, Tat, salam kenal dengan formulator nih tadi Pak siapa, Tat? Pak Guntar. Pak Guntar. Guntar ya. Salam kenal Pak Guntar, di mana Pak Guntar? Saya di Pati, Pak. Ini Pak Sam ya, Pak Sam Udin. Ya, Samsudin mirip dengan Pak Samsudin. Mas saya di Cibinong, Bogor. Oh siap. Ya, salam kenal ya siap, Pak Formalor, Pak Guntar ya. Iya betul. Ya, jadi ingat jadi zaman salas kimia ini urusan apa namanya formulator nih. Wah, iya. Baik Mas Samsudin. Ada yang mau ditanyakan lagi kawan-kawan yang lain? Monggo silakan. Mumpung masih ada waktu ini malam ini. Ya, ini baru jam 9. Silakan Pak Suherman, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ragunya di mana atau apa gitu. Pak Suherman. Pak Ustadz itu tanya Pak Ustadz. Ya? Ya, mau nanya itu kalau setelah dibuat teh itu masa kadaluarsanya berapa hari ya? Dan terus misalnya ditaruh di kulkas itu ada efek sampingnya apa enggak gitu? Oh, baik. Baik, Pak Gun. Kalau untuk minum kita hanya batasi 24 jam atau maksimal sehari semalam. Sehari semalam. Karena kita tidak ingin efek dari rokok bio ini terlalu strong gitu loh. Jadi itu kalau lebih dari 24 jam, efeknya itu bisa 100 kali lipat dari sebelumnya. Itu yang kita apa istilahnya antisipasi gitu. Makanya kalau ada yang menyimpan sampai lebih dari 24 jam, maka kami tidak bertanggung jawab. Oh begitu. Justru efeknya lebih besar kalau sudah lebih dari 24 jam, Pak Gun. Karena konsepnya dari micro itu setiap jam itu dia berlipat bisa 1000, bisa 10.000, bisa 100.000 kali lipat. Oh berkembang biak seperti itu ya Pak Gun? Ya. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau 24 jam nggak habis dibuang itu Pak Gun? Dibuat untuk kulit. Dibuat untuk kulit. Sama cantik dong kita. Kalau untuk tanaman boleh nggak Pak? Gimana? Coba aja Pak. Pak untuk tanaman katanya. Oh boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Untuk pupuk nggak ada masalah, Pak. Kalau untuk dicampur pakai untuk pakan lele, boleh nggak, Pak? Oh, kita belum pernah meriset ke sana, karena dari awal kita lebih fokus ke manusia. Jadi kalau untuk pengembangan mau dicampur pakan lele atau mau dibuat untuk apa tanaman itu sudah di luar hasil dari kami. Silahkan untuk apa istilahnya diuji coba ke yang lain gitu. Kan untuk kesehatan perang dan kalau saya mau untuk ini tanaman, Pak, bisa ya? Bisa, tapi kan kita sekarang masalah untuk hewan itu sebenarnya silahkan diuji coba sendiri. Kami rekomendasi karena kita